www.biologycorner.com kan otomatis langsung masuk di beranda tadi. Bapak Ibu bisa membookmark beranda ini melalui kotak pojok di atas dengan nah ini kan ada tulisan bookmark di situ, bisa langsung diklik bookmark di step. Otomatis ketika diklik done, otomatis akan muncul bookmark seperti tadi yang Bapak Ibu ketika membuka search engine seperti Google atau Explore bisa muncul tampilan seperti ini. Ini ada beberapa bookmark yang sudah saya tampilkan seperti tadi, seperti rumah belajar, bisa langsung saya klik di bagian tersebut. Bisa cepat seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke beranda The Biology Corner. Nah, beranda Biology Corner ini di dalamnya itu fokus kepada materi-materi biologi saja. Nah, kalau di kurikulumnya Indonesia kan learning continuum-nya materi berkelanjutannya itu tidak spesifik seperti di luar. Nah, seperti di luar negeri itu dispesifikan lagi Bapak Ibu. Jadi di sana itu ada namanya tuh kalau di bahasa Indonesia kan kurikulum penempatan EP Biology Advanced Placement. Nah, seperti itu dikelompokkan lagi bidang-bidang biologinya. Seperti di sini disediakan bidang anatomi, cell biology, evolution, genetik, ekologi, dan science methods. Nah, isinya apa? Isinya banyak sekali di sini. Ada selain materi-materinya juga di sini nanti Bapak Ibu juga diberikan seperti worksheet-nya, LKS-nya juga metode belajar yang seperti apa yang nantinya dapat digunakan di dalam kelas. Nah, misalnya saja yang pertama ini ada cell labeling. Jadi di sini sudah disediakan, nah ini worksheet-nya ini disediakan. Nah, jadi sudah ternyata ketika saya klik tidak hanya berupa berkegiatan belajar mereka, misalnya mereka hanya diminta untuk melabeli, ternyata juga ada materi-materinya. Nah, ini karena pengembangnya itu bukan orang Indonesia, maksudnya situs ini dikembangkan di luar negeri, jadi otomatis bahasanya adalah bahasa Inggris. Nah, jadi sudah tersedia materi belajar berupa PowerPoint. Nah, PowerPoint ini bisa Bapak Ibu tampilkan kepada peserta didik dengan cara terlebih dahulu harus mensinkronkannya dulu dengan Google Drive. Jadi ketika Bapak Ibu sudah mempunyai Google Drive, nah ini kan otomatis diklik tanda segitiga di atas ini, dimasukkan ke drive saya, tambahkan pintasan, otomatis dia sudah masuk ke Google Drive Bapak Ibu, dan ketika Bapak Ibu membuka Google Drive Bapak Ibu, sudah langsung keluar tentang materi ini. Nah, kita coba tentang materi lainnya, misalkan tentang materi transport membran atau yang berkaitan dengan difusi osmosis. Dia itu relate-nya lebih mendekati kemana? Cell biology. Kan tentang transport membran, yaitu ya di sel. Nah, itu kita cari materi yang berkaitan dengan transport membran. Ini ada banyak sekali. Nah, ini misalnya ada investigation the effect of salt on a potato, yaitu sebuah penyelidikan tentang praktikum pengaruh garam terhadap potato atau kentang.
Nah, kita klik pin ini, otomatis dia akan terbuka ke ini materinya. Nah, di sini ternyata juga sudah disediakan worksheet-nya atau LKS untuk mereka belajar di dalam untuk mereka, karena ini musim pandemi nggak mungkin diajarkan di dalam kelas, otomatis dapat diberikan kepada mereka dan dikerjakan di rumah. Nah, praktikum karena biologi itu esensinya kan dia harus belajar langsung, belajar dengan objek langsung. Jadi kalau bisa belajar dengan objek langsung, kenapa tidak? Nah, di sini pun sudah diberikan lembar kerjanya. Nah, karena ini bahasa Inggris dan tidak semua menggunakan bahasa Inggris. Nah, Bapak Ibu bisa mendownload file ini dengan download PDF ini, lalu melakukan translate terhadap PDF tersebut menggunakan Google Translate. Nah, menggunakan Google Translate ini nggak perlu di-copy satu-satu, nggak perlu di-copy satu-satu, di blok satu seperti ini, tidak perlu Bapak Ibu, jadi bisa langsung translate dokumen. Nah, translate dokumen itu kan ini tadi, misalkan sudah saya download, tinggal di-download, jadi nanti kalau sudah di-download kan masuk di pojokan sini, berarti udah selesai di-download kan, lalu langsung masuk ke Google terjemahan tadi, translate dokumen. Nah, ketika sudah ke kolom dokumen ini sudah terblok biru, otomatis langsung dapat dimasukkan filenya tadi. Nah, ini kan filenya tadi, investigation potatoes in salt water. Nah, ini bisa langsung dimasukkan, habis itu klik terjemahkan. Nah, ini kan udah Inggris Indonesia. Nah, sudah otomatis seperti ini Bapak Ibu. Sudah otomatis berbahasa Indonesia, Bapak Ibu bisa langsung tinggal print atau tinggal share melalui WhatsApp atau melalui apapun, Google Classroom, dikasihkan ke peserta didik untuk dapat dilakukan sendiri di rumah. Nah, kita kembali lagi ke materi tadi. Nah, ini kita kembali lagi. Ya, Pak Dimas. Ada suara yang mengganggu. Mohon maaf untuk peserta. Mohon maaf mikrofonnya karena mengganggu presentasi dari pemateri. Sudah, saya kembali lagi ke nih. Nah, ke ini ya, ke berandanya tadi. Nah, di sini itu juga sudah dideskripsikan, nanti Bapak Ibu ketika sudah terjun di kelas atau tidak, misalkan tidak mungkin terjun di kelas pun, nanti sudah disediakan strategi belajar apa yang bisa Bapak Ibu lakukan. Di sini dijelaskan, student observe how the mass of a potato slice changes when soaked overnight in salt water. Jadi peserta didik mengamati bagaimana berat dari menimbang potato slice-nya tadi, kentangnya tadi, dan merendamnya di dalam larutan garam semalaman. Nah, itu sudah ada prosedurnya yang saya kasih tadi di pojok kanan ini tadi. Kemudian, the activity is intended to be done as part of a lesson on osmosis and hypertonic solution. Jadi juga aktivitas mereka itu diarahkan kemana? Juga mereka diarahkan untuk belajar osmosis dan belajar larutan, bagaimana perbedaan larutan hipertonik dan hipotonik tersebut. Nah, ini dari waktu 15 menit dan juga di sini juga disediakan aktivitas belajarnya nanti bagaimana. Nah, ini ada Google Slide ini.
This is an ideal activity to occur at the end direct instruction on osmosis. Nah, kita coba lihat Google Slide ini isinya apa sih? Oh, ternyata presentasi juga. Nah, presentasi ini dapat membantu Bapak Ibu ketika menjelaskan ke siswa atau peserta didik Bapak Ibu. Nah, ini menurut saya ini sangat bagus sekali ketika kita dapat menampilkannya secara langsung ataupun Bapak Ibu dapat melakukan daring di dalam kelas atau daring melalui Google Meet atau Zoom. Nah, ini presentasi ini dapat ditampilkan. Nah, ternyata di presentasi ini tidak hanya sekedar materi, jadi di presentasi ini seperti diberikan strategi bagaimana strategi belajarnya itu seperti apa. Nah, mereka menggunakan sebuah persepsi atau kalimat atau suatu narasi pemancing di mana nanti dapat membantu peserta didik untuk bersemangat dalam belajar atau memancing rasa keingintahuan mereka. Nah, apa sih ini? Nah, ini kan in modern times we have a name for this disorder. Jadi pada masa-masa sekarang ini banyak sudah ada seperti penyakit cystic fibrosis. Nah, in this lesson, we will examine the role of the cell membrane in this disease. Jadi nanti di dalam presentasi ini mereka secara tidak langsung ketika belajar menggunakan presentasi ini seharusnya mereka sudah mampu untuk mengaitkan penyakit cystic fibrosis ini dengan sel membran. Nah, apa sih kaitannya cystic fibrosis ini dengan sel membran? Lalu diarahkan ke slide-slide selanjutnya. Nah, di sini juga disediakan seperti gambar, kan sebelum mempelajari transport membran atau difusi osmosis, seharusnya kan mereka harus mengetahui dulu struktur sel itu seperti apa, membran sel itu seperti apa. Nah, di sini animasinya juga hasil gambarnya ini juga sudah sangat bagus untuk memvisualisasikan. Jadi peserta didik atau siswa itu dapat membayangkan atau visualisasi mereka terhadap sel membran itu bisa langsung kena seperti itu. Sel membran kan dibangun oleh dua komponen, yaitu fosfolipid dan transport proteinnya ini. Jadi mereka, mana sih bagian fosfolipid? Oh, fosfolipid itu ternyata yang datanya ini, yang atas bawah ini. Dan kemudian ada channelnya transport protein ini. Nah, itu gunanya untuk apa? Nah, di selanjutnya ini mereka akan mengetahuinya. Juga ketika diklik slide selanjutnya, nah, ternyata ada gambar seperti ini, yaitu presentasi ini memberikan analogi tentang pasif dan aktif transport, transport pasif dan transport aktif. Di mana analoginya ini cantik sekali Bapak Ibu, bisa diajak, maksudnya peserta didik ketika kita mengajarkannya, ternyata kalau yang pasif transport itu seperti kita menuruni lembah misalnya, nggak pakai apa-apa, jadi misalkan perosotan terus nggak pakai energi apa-apa, jadi dikatakan pasif karena tidak membutuhkan bantuan apa-apa. Nah, seperti itu. Sebaliknya dengan aktif transport, karena menaiki lembah misalnya, mereka harus menggunakan seperti motor atau apapun itu agar bisa sampai ke atas lembah. Lalu dengan transport yang terfasilitasi ternyata membutuhkan sesuatu juga untuk berjalan. Nah, seperti itu. Jadi ini menurut saya merupakan analogi yang bagus sekali. Nah, ini juga diberikan gambaran-gambaran dan sedikit penjelasan, yang mana penjelasannya itu sudah langsung masuk ke poinnya seperti dan tidak bertele-tele. Misalnya difusi ini pengertiannya the movement of molecules from an area of high concentration to an area of low concentration. Nah, apa sih movement
movement of molecules, yaitu pergerakan dari molekulnya. Jadi yang bergerak itu apa? Yowes molekulnya aja, bukan larutannya. Dari konsentrasi apa ke konsentrasi apa, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Kan biasanya terjadi miskonsepsi pada materi-materi difusi osmosi itu kan, tentang apa sih yang bergerak itu, molekulnya atau larutannya, apa yang berpindah. Mereka kan seringkali ada miskonsepsi tentang materi-materi tersebut. Nah, insya Allah ketika kita mengajarkan melalui presentasi ini, mereka bisa mengerti dengan lebih detail atau dapat masuk ke long term memory mereka, ingatan jangka panjang mereka. Nah, ini misalkan diberi visualisasinya tentang contoh difusi, misalnya tentang pewarnaan pada ini air. Ini juga ada osmosis juga. Nah, bagaimana osmosis bergerak nanti bisa Bapak Ibu pelajari sendiri. Dan apa perbedaan tentang larutan hipertonik, hipotonik, isotonik, dan ini juga sudah sangat jelas sekali. Nah, ini sampai ketika tadi kan yang terakhir, nah apa kan misalkan saja mereka sudah mempelajari semua materinya, terus sudah sampai di akhir. Nah, dikaitkanlah dengan cystic fibrosis ini. Nah, pada cystic fibrosis di membran selnya itu kan ada bagian luar dan bagian dalam sel. Jika mereka itu dikatakan sehat atau normal CTFR channel, yaitu yang ini biru-biru ini, itu dapat membawa ion klorida dari dalam sel menuju ke luar sel. Nah, ini kan ion klorida yang biru ini. Nah, CFTR-nya ini normal, bisa keluar, ion kloridanya ini bisa dibawa keluar. Tetapi ternyata ketika dia terkena cystic fibrosis itu, ternyata yang bermasalah apa? Bagian outside selnya atau luar selnya itu terdapat mukus. Nah, mukus itu menghalangi ion klorida hendak keluar menuju keluar sel. Jadi terjadi mutan pada CFTR-nya ini. Jadi mutan CFTR channel does not move chloride ions, causing sticky mucus to build up on the outside of the cell. Nah, jadi mereka otomatis sudah bisa menjawab pertanyaan pemancingnya tadi melalui presentasi ini. Nah, misalkan ingin mempresentasikan langsung dari sini, bisa langsung diklik presentasikan ini. Nah, lalu bisa full screen seperti ini. Ingin di-minimize, tinggal diklik keluar yang ada di bagian bawah. Nah, dan ini masih banyak lagi materinya, jadi ya. Waktunya 2 menit lagi ya. Ya. Jadi banyak sekali materinya. Dan ini kalau di sini menurut saya ini sangat berguna bagi kita karena sudah disediakan worksheet atau lembar kerja bagi siswa. Misalkan ingin mengamati sesuatu, mengamati apa, itu kayak sistemnya itu kayak mereka melabeli sesuatu atau mewarnai itu, beberapa ada materi dijabarkan di sini. Nah, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Selebihnya di situs Rumah Belajar itu juga ada seperti uji kandungan protein dan enzim katalasa, itu juga bagus sekali diajarkan kepada murid. Mungkin Bapak Ibu karena tadi ada kemarin dan tadi sudah ada yang menjelaskan tentang situs web Rumah Belajar yang dikembangkan oleh Kemendikbud, maka untuk saya, misalkan ada di sini yang mengajar IPA
IPA atau biologi ingin membuat worksheet-nya, mungkin bisa dari rumah belajar itu atau mengadopsi dari sini dan Bapak Ibu bisa merubah bahasanya atau mengembangkannya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anfa atas paparan materinya. Baik Bapak Sama. Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, itu tadi adalah paparan dari ketiga pemateri kita hari ini. Kami buka sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa. Kalau ingin bertanya silakan untuk mengetikkan di kolom chat. Kami tunggu. Jika Bapak Ibu tidak menulis di chat, bisa langsung bertanya dengan mengaktifkan mic-nya. Tapi untuk bergantian ya. Jadi silakan untuk menyebutkan nama, kemudian pertanyaan ditujukan kepada pemateri 1, 2, maupun 3. Silakan. Silakan, Pak. Baik, Ibu Anfa, ini ada pertanyaan dari Ibu Wati, yaitu ditujukan pertanyaannya kepada Ibu Anfa. Pertanyaannya adalah, bagaimana efektivitas dari aplikasi The Biology Corner, kemudian apa saja kelebihan-kelebihan yang dapat kita dapatkan maupun kekurangan-kekurangan yang ada di aplikasi tersebut, Ibu. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan dari Ibu Wati, yaitu bagaimana efektivitas dari aplikasi The Biology Corner maupun kelebihan apa saja yang kita dapatkan dan kelemahannya apa dari aplikasi tersebut. Terima kasih. Silakan Ibu Anfa untuk dijawab. Sudah terdengar belum, Pak? Sudah, Ibu.
uh, efektivitasnya sendiri, saya belum mengetahui secara pasti datanya. Kan untuk mengetahui efektivitas kita kan seharusnya melakukan yang terhadap website yang dikembangkan tersebut. Mungkin untuk adik-adik atau ibu didik bisa melakukan penelitian dengan menggunakan website tersebut, apa jadikan mencari efektivitasnya, apa link website The Biology Corner tadi. Nah, tapi kalau menurut saya itu sangat efektif, mungkin 60% efektivitasnya. Karena apa? Dapat apa ya, kita dibuat mudah dengan situs web tersebut, di mana di situ juga disediakan seperti worksheet atau LKS-nya, presentasinya nanti bagaimana, strategi belajarnya bagaimana, disediakan sedikit materinya di situ. Jadi menurut saya sangat dan cukup efektif. Untuk mengenai datanya seberapa efektif, saya belum tahu, atau mungkin ketika Bapak Ibu di situ ada sudah ada yang meneliti tentang efektivitas penggunaan the biology, the the biology corner itu tadi. Nah, untuk kelebihannya seperti yang sudah saya katakan tadi, kelebihannya apa? Nah, sangat animatif sekali karena sudah uh, sudah dikembangkan tentang, di sana ada geraknya, animasi geraknya, 3D-nya, presentasinya seperti itu. Juga sebenarnya di situs tersebut bisa kita dilingkan antara satu situs dengan satu situs lainnya. Jadi tidak melulu kita misalkan di situs Biology Corner aja, nanti kita juga ada yang diarahkan ke situs apa. Jadi memang sangat fleksibel sekali. Menurut saya itu kelebihannya, tapi untuk kekurangannya, karena sebagian dari kita, apalagi yang mengajar di atau SD, di SMP, mungkin untuk materi kegiatan labnya atau praktikalnya secara praktikum itu belum cukup memadai, tidak seperti yang ada di rumah belajar tadi, bisa melakukan eksperimen dan sebagainya. Tapi kalau yang ada di mana The Biology Corner ini, misalkan saja yang tadi tentang praktikum pengaruh larutan garam terhadap kentang, kita tidak disediakan virtual lab-nya, tapi justru menyuruh siswa untuk mengerjakan sendiri di rumah. Nah, karena ya kan bisa dikerjakan di rumah, dan bahannya mudah ditemukan, jadi memang biologi itu esensinya belajar langsung dengan objeknya, mungkin tidak menggunakan lab. Jadi virtual lab-nya itu bahkan yang yang se-epic seperti itu menurut saya. Mungkin Pak Dimas, terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Anfa atas jawabannya, mungkin sudah jelas. Mungkin pertanyaannya karena tidak ada yang bertanya lagi, Bapak Ibu sekalian, sebagai moderator akan menyampaikan sedikit pembelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Jadi intinya adalah pada dasarnya pembelajaran itu memang harus dilakukan meskipun kita di masa pandemi seperti ini, Bapak Ibu. Jadi meskipun kita tidak bisa bertatap muka, ini bukan menjadi sebuah kendala bagi kita untuk melaksanakan. Sebagai pendidik, kita tetap harus memiliki kreativitas. Misalnya kita sebagai pendidik IPA atau orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang IPA, kita tetap bisa melaksanakan
melaksanakan pembelajaran yang bersifat penemu. Nah, banyak sekali cara kita untuk belajar menemukan. Selain di kehidupan nyata, kita bisa menggunakan aplikasi yang bisa kita gunakan di internet banyak sekali. Salah satunya adalah laboratorium virtual. Jadi kita tidak menutup kemungkinan tidak bisa membelajarkan sesuatu ke siswa karena takutnya nanti siswa kasihan tidak mendapatkan apa yang harusnya mereka dapatkan. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kemarin dari Bapak Agung juga sudah menjelaskan di dapur pun kita bisa melakukan yang namanya eksperimen. Jadi intinya dimanapun kita berada, kita tetap bisa membelajarkan materi IPA kepada anak-anak atau siswa-siswa kita. Baik, itu tadi sedikit rangkuman yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan Ibu Susdarwati selaku Kaprodi Pendidikan IPA STKIP Modern ingin menyampaikan sedikit pemahaman kepada Bapak Ibu sekalian. Silakan Ibu Susdarwati. Oke, terima kasih Bapak Arifian Dimas atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya, Bu Susdarwati, selaku Kaprodi Pendidikan IPA STKIP Modern Ngawi. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Setiadi David Eka Aryungga MPD, dan pemateri kedua yang saya hormati Ibu Anisah Rotin MPD, dan pemateri ketiga yang saya hormati Bu Farutul Anfa, serta semua peserta seminar nasional, webinar, dan workshop di siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasi hari ini acara webinar dan workshop dalam tema pemanfaatan laboratorium virtual sebagai media pembelajaran IPA di masa pandemi COVID-19 ini. Harapan kami webinar dan workshop ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya di masa pandemi ini tidak menghalangi kita sebagai akademisi, baik pendidik maupun peserta didik, untuk tetap menjalankan kegiatan belajar mengajar dari rumah. Seperti itu. Jadi, sedikit materi, sedikit ilmu dari webinar dan workshop ini, semoga nanti bisa dipraktikkan untuk para pendidik dan peserta didik, bahwa laboratorium virtual IPA ini sangat membantu kita semua, khususnya di bidang pendidikan, untuk tetap mampu mempelajari IPA dan menjadikan IPA ini pembelajaran yang sangat menarik dan bisa kita manfaatkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan tidak lupa salam saya, semoga acara seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Semoga di lain waktu kita bisa bergabung dalam acara webinar maupun workshop yang akan datang. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya kami segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Prodi Pendidikan IPA STKIP Modern Ngawi mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian. Jika Bapak Ibu maupun adik-adik sekalian ingin menyambung silaturahmi, bisa menghubungi kami via WhatsApp yang ada di grup peserta. Baik, terima kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan selama 2 hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan barokahnya Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Oke, terima kasih semuanya bisa melambaikan tangannya. Terima kasih. Terima kasih juga Bapak dan Ibu.